Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan teknik coaching untuk skenario kasus 2. Saya sebagai coach, Ruli Maifikasari, sebagai coach saya Ibu Nurmiana, dan sebagai pengamat saya Ibu Iin Dwi Astuti. Jadi pada skenario kasus 2 ini adalah ada seorang murid yang mengalami masalah. Dia merasa tidak nyaman di kelas karena selalu disindir-sindir dan merasa tidak diberikan nilai yang adil oleh seorang guru karena dia tidak mengikuti les privat di tempat guru tersebut. Saya akan memulai contoh teknik coachingnya bersama rekan-rekan saya. Semalam kan kita sudah ngobrol banyak nih. Nah, di WA ya kita ngobrolnya semalam. Nah, kamu bilang ada hal yang ingin kamu bicarakan dengan Ibu. Iya, Bu. Tapi ceritanya agak panjang. Apa Ibu ada waktu? Silahkan saja. Ibu punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita kamu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, Bu, ya, karena sudah bersedia mendengarkan cerita saya dan mau membantu saya. Saya memang butuh seseorang untuk memecahkan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu dan apa tujuan yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Ada lagi selain itu? Saya bingung menghadapi masalah ini dan tidak tahu bagaimana dan apa yang harus saya lakukan, Bu. Baiklah, coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan sekarang ini. Saya merasa tidak nyaman dengan salah satu guru yang mengajar di kelas saya, Bu. Tidak nyaman? Bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Itu, Bu, Pak Andre. Pak Andre itu selalu nyindir-nyindir saya di kelas. Soalnya saya tidak ikut les privatnya, Bu. Apakah ada hal lain lagi yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya, Bu, ada. Saya juga merasa dalam memberikan nilai Pak Andre tidak adil terhadap saya. Murid yang les di tempatnya selalu dapat nilai yang lebih baik dari saya. Sebenarnya pada pelajaran tersebut, apakah kamu menemukan banyak kesulitan atau tidak? Kesulitan sih pasti ada, baik dalam memahami materi maupun pengerjaan soal, Bu. Dan saya seringkali mengerjakan latihan soal dengan cara saya sendiri, tidak mengikuti instruksi sesuai dengan penjelasannya Pak Andre, Bu. Walaupun hasil akhirnya sama, tapi karena proses pengerjaannya tidak sesuai dengan penjelasan Pak Andre, tetap saja nilai saya lebih rendah dari teman-teman saya yang mengerjakan sesuai dengan penjelasan dari Pak Andre. Teman-teman yang saya maksudkan ini adalah teman-teman yang les privat di Pak Andre. Saya akui pekerjaan saya kurang bagus dan jauh dari sempurna. Karena ya memang sebatas itu pemahaman saya, Bu. Ibu tidak menyalahkan kamu yang mengerjakan dengan caramu sendiri. Bagus kamu punya ide sendiri. Tapi kalau boleh Ibu tahu, kenapa kamu tidak mengikuti pengerjaan soal sesuai dengan penjelasan Pak Andre ya? Gini, Bu. Saya itu seringkali tidak ngerti dengan penjelasannya Pak Andre. Beliau menjelaskan hanya sekilas saja. Sementara teman-teman lain yang mendapatkan penjelasan lebih detail ketika mereka les di tempat Pak Andre. Ibu kan tahu, saya tidak mungkin mengambil les di luar
karena ketidakmampuan saya untuk membayar bayaran les itu, Bu. Iya, Ibu mengerti, Nak. Nah, apa kamu pernah bertanya ketika kamu tidak mengerti dengan penjelasan Pak Andre? Maksud Ibu ketika di kelas dan kamu tidak mengerti, apakah kamu bertanya? Tidak pernah, Bu. Kenapa begitu? Ya, karena saya tidak nyaman dengan Pak Andre, Bu. Saya merasa Pak Andre tidak menyukai saya karena saya tidak les privat di tempatnya. Makanya saya tidak pernah bertanya, walaupun saya nggak ngerti, Bu. Begitu. Bagaimana dengan pelajaran yang lain? Apakah kamu juga diam saja kalau tidak mengerti? Saya langsung bertanya, Bu. Saya biasanya akan bertanya sampai saya betul-betul bisa mengerti tentang materi yang disampaikan. Lalu setelah dijelaskan itu, apa kamu bisa langsung mengerti? Kebanyakan saya langsung ngerti, Bu. Tapi kadang ada juga materi yang saya harus bertanya ulang. Nah, saya biasanya akan bertanya sampai saya betul-betul bisa mengerti tentang materi yang disampaikan. Guru-guru selalu baik, Bu, mau menjelaskan saya sampai mengerti. Selalu sabar mendengarkan pertanyaan-pertanyaan saya dan menjelaskan kembali apa yang saya tidak pahami. Nah, itu kan kamu tahu caranya untuk kamu bisa lebih mengerti dan memahami pelajaran. Jadi, kalau saya tidak mengerti, saya harus bertanya ke Pak Andre, ya, Bu. Apa kamu punya kesulitan untuk bertanya? Saya sebenarnya tidak punya kesulitan untuk bertanya. Saya bisa menyampaikan dengan baik kesulitan saya kepada guru, dan saya juga tidak pernah malu untuk bertanya, Bu. Bagus sekali. Sebagai murid, kamu memang punya hak untuk bertanya ketika tidak mengerti. Jadi, saya harus bertanya ke Pak Andre, ya, Bu, kalau saya tidak ngerti. Tapi saya ragu, Bu. Apa Pak Andre mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nanti? Kenapa tidak kamu coba? Ibu yakin Bapak Ibu guru selalu siap mengajari kalian. Kalau kalian tidak mengerti, ya kalian bisa bertanya dan minta dijelaskan kembali. Ya udah, Bu. Saya akan mencobanya. Iya dong, harus dicoba. Ibu yakin kamu bisa kok. Prestasi kamu kan bagus selama ini. Kamu juga mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Kamu pasti berhasil. Ya, Bu. Terima kasih atas motivasinya, ya, Bu. Nah, dari diskusi kita tadi, apa prioritas utama kamu? Saya akan bertanya kepada Pak Andre kalau ada hal-hal yang tidak saya pahami di kelas, baik materi maupun pengerjaan soal-soal latihan. Selanjutnya, kalau masih ada kendala, saya akan membuat jadwal agar bisa berdiskusi dengan Pak Andre di luar kelas. Bagus. Kalau di rumah, apa rencana yang akan kamu lakukan? Saya akan mereview kembali pelajaran Pak Andre, dan saya akan membuat catatan-catatan kecil untuk hal-hal yang tidak saya pahami, yang akan saya tanyakan kembali ke Pak Andre. Ibu yakin deh, Pak Andre nggak akan keberatan untuk membantu kamu. Nah, dari diskusi kita ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan? Ya, Bu. Pertama, saya akan bertanya jika ada hal yang tidak saya pahami selama pembelajaran di kelas. Kedua, saya juga akan membuat jadwal untuk menemui Pak Andre di luar kelas jika saya masih menemukan kendala dalam pembelajaran di kelasnya Pak Andre. Yang terakhir, di rumah saya akan mereview kembali pelajaran Pak Andre dan membuat catatan-catatan kecil untuk hal-hal yang masih belum saya pahami dan akan saya tanyakan ke Pak Andre. Bagus sekali. Ibu suka dengan apa yang kamu capai hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu? Gini, Bu. Besok saya ada kelas dengan Pak Andre, dan saya akan memulai rencana-rencana saya. Saya akan bertanya jika saya tidak mengerti di kelas Pak Andre. Saya juga akan membuat catatan-catatan kecil tentang kesulitan-kesulitan yang saya hadapi untuk saya konsultasikan. Bagus sekali. Nah, siapa yang kira-kira nih bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini?
Sinta, Bu. Dia teman akrab saya. Dia bisa mengingatkan saya untuk selalu mau bertanya jika saya tidak mengerti. Selain itu, saya juga akan meminta wali kelas saya untuk membantu saya dengan masalah saya ini. Nah, itu ide yang baik. Ibu yakin kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu, ya. Sama-sama. Demikianlah tadi skenario yang sudah saya buat untuk teknik coaching Tirta. Saya persilahkan untuk pengamatnya, Bu Iin. Silakan Bu Iin. Oke. Saya sangat suka sekali dengan kasus 2 ini. Karena banyak terjadi di kasus kita sehari-hari, tidak kita pungkiri bahwa anak-anak kita sering mendapatkan hal seperti ini. Dan tetapi tadi saya sangat suka sekali ketika ibu gurunya proses coachingnya menerapkan langkah-langkah Tirta. Di situ ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan model Tirta ini dilakukan seperti air mengalir. Nah, ini cocok sekali ini. Jadi antara guru dan muridnya, coach dan coachinya, dia dapat terbuka seperti mengalir seperti air. Pas sekali dengan Tirta karena Tirta sendiri memiliki arti air, yaitu mengalir seperti air sehingga apa yang ada di hati anak tersebut bisa diungkapkan dengan sejujur-jujurnya. Dan itu akan menghambat hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi bagus sekali praktek kasus kedua ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah membantu saya dalam proses mencoba teknik coaching untuk skenario kasus 2. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menjadi coach saya, luar biasa, pengamatnya juga luar biasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalir bagus kuncinya ya. Mengalir seperti